Waktu dia ngomong begitu, ternyata mamanya Yakub, si Ribka ini nguping. Dia nguping suaminya ngomong. Kalau dia mau mati kan berarti dia mau berkati anaknya. Nanti warisan jatuh ke tangan anak pertama. Anakku Yakub bagaimana? Sebelum dia masak, kita masak dulu. Engkau pergi ke kandang domba, ambil domba yang gemuk, bawa sini, mama akan masakkan. Kita akan hidangkan pada ayahmu. Setelah dia makan, dia senang, dia puas, dia akan berkati engkau dan engkau akan dapat warisan. Yakub bilang, Ma, enggak boleh, itu kan nipu namanya. Papa mau berikan kepada si Esau, kok kenapa mama berikan pada saya? Itu tidak benar, kan nipu namanya. Mamanya ngomong apa? Jangan khawatir. Jika sampai kutuk itu memang datang, biarlah mama yang menanggungnya. Anda lihat, seorang ibu mengajar anaknya untuk menipu ayahnya sendiri, bahkan melindungi anaknya. Jika papa marah atau kutuk datang, mama akan menghadap papa. Saudara, zaman sekarang ada berapa banyak anak yang rusak karena pada saat dia berbuat salah, orang tua melindungi dia. Bukannya memarahi atau menasihati, tetapi melindungi dia. Malah anak orang lain dimarah-marah. Pernah ada seorang ibu, anaknya nakal sekali, masuk ke TK. Pada saat masuk ke TK, dia pesan sama ibu guru. Bu guru, anak saya ini nakal sekali. Tapi kalau dia nakal, kalau dia usil, ibu guru tolong jangan pukul dia. Ibu guru pukul saja teman di sebelahnya, dia sudah ngerti nanti. Itu kurang ajar, anaknya yang nakal, anak orang lain dipukul. Itu namanya apa? Anaknya salah tapi dia melindungi anaknya. Belum lagi saya dengar ada banyak juga orang tua yang berduit, yang anaknya tidak naik kelas tapi dia bayar sekolah supaya anaknya naik. Kita sedang mengajar dia menjadi seorang penipu. Jika dia kelak dewasa menjadi penipu sungguhan, jangan heran. Dia minta apa saja Anda kasih dia, mentang-mentang punya duit. Karena apa? Waktu kita masih muda mungkin keuangan kita agak sulit, kita hidupnya susah. Sekarang sudah punya uang, anak mau apa saja kasih dia. Kasihnya bijaksana atau tidak, benar atau tidak. Misalnya saya lihat ada bapak-bapak pakai handphone sebesar batu bata, handphone yang sudah kuno sekali. Anaknya, handphonenya ganti-ganti yang bagus-bagus. Siapa yang beli? Bapaknya yang beli. Nggak mungkin anak itu nggak punya penghasilan. Benarkah kita buat seperti itu? Itu tidak benar. Kita hanya mengajar kepada dia untuk minta-minta. Tidak ada usaha. Dia tinggal minta, sudah dapat. Minta motor, kasih motor. Bahkan anak-anak SMP saja punya SIM sekarang, bisa naik motor. Kalau sudah mati kecelakaan, baru orang tua menyesal. Kenapa saya kasih dia SIM? Belum waktunya. Di Jakarta, saya punya seorang teman, ibunya belikan anak laki-lakinya umur 20, ulang tahun, belikan satu sedan yang mewah. Pagi dibeli, sore tabrakan, mati, hancur. Ibunya tidak bisa terima kenyataan ini. Dia menyesal, dia marah-marah sama dirinya sendiri. Setahun. Siapa yang salah sih? Kalau anaknya memang sudah terbiasa dididik dengan baik, tentu dia akan menghargai hidupnya. Tidak kebut-kebutan, tidak seenaknya saja, ya kan? Banyak masalah terjadi karena kita yang menciptakan. Kita sedang mengutuk anak-anak kita sendiri. Bukan karena saya mampu memberi, maka saya beri apa saja. Bijaksana tidak saya memberi itu. Orang bikin pesta juga. Bikin pesta perlu apa? Perlu uang. Oke. Banyak orang punya uang, bisa bikin pesta. Tapi pantas tidak berpesta. Punya prestasi apa? Misalnya anak perempuan umur 17 bikin pesta ulang tahun besar-besaran, habiskan berapa ratus juta. Dalam hati saya bertanya, anak perempuan 17 tahun ini sudah punya jasa apa untuk masyarakat sehingga pantas dirayakan seperti itu? Bapaknya 60 tahun sudah berjasa bagi masyarakat saja tidak bikin ulang tahun pesta seperti itu. Anak perempuan 17 tahun dibikin pesta seperti itu. Sudah punya jasa apa? Lalu apa pikir anak perempuan ini? Uang gampang. Akibatnya apa? Mungkin tidak akan berusaha untuk belajar, untuk sekolah lagi. Kalau kita mengajar anak kita untuk menipu, dia akan jadi penipu. Dia akan menjadi orang yang tidak jujur. Misalnya saja, Ma, ada tamu. Siapa? Oh, itu Pak RT mau nagih iuran. Bilang mama nggak ada. Lalu anaknya pinter. Pak RT, mama bilang dia sedang tidak ada.
Pintar apa bodoh sih sebenarnya? Mengajar anak untuk menipu, akibatnya dia akan menjadi seorang penipu. Ya, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai nanti. Hati-hati. Ribka, dia katakan tidak apa-apa, jika sampai ada masalah, mama yang tanggung. Tapi bagaimana caranya menipu ayah, meskipun ayah buta, matanya tidak bisa melihat, tapi hidungnya masih tajam, dia bisa cium, baunya bukan bau Esau, ini bau Yakub. Lalu dia bisa raba-raba lagi. Kalau Esau kan bulunya banyak, ya bulunya gondrong sekali, diraba langsung tahu. Sedangkan Yakub halus, nggak ada bulunya, saudara, diraba-raba licin aja. Gimana bisa nipu ayah? Mamanya bilang gampang lah, kita sembeli domba, mama masak yang enak, mama tahu selera ayah. Lalu nanti bulu dombanya engkau balutkan di tanganmu, balutkan di lehermu. Nah, sekarang bulunya banyak, bukan hanya banyak, gondrong sekali, saudara. Baunya bagaimana? Kan saya tidak punya bau Esau. Gampang lah, kita ambil baju Esau yang tidak cuci seminggu, pakaikan di badanmu, pasti bau Esau. Kadang-kadang ada bayi tidak bisa tidur jika belum cium bau mamanya. Sehingga waktu mama pergi, tinggal papa sendiri, pakai baju mama, gendong bayi. Tenang, anteng, saudara. Apalagi ada bau-bau badan sedikit, aman. Karena bayinya suka cium bau-bau seperti itu. Jangan baju pembantu, lain lagi ceritanya. Kecuali bayi itu memang diasuh oleh pembantu, dia suka cium baunya pembantu. Sama. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jika Anda tidak sering dekat-dekat anak, jangan-jangan anakmu tidak kenal baumu lagi, yang dia kenal bau orang lain. Hati-hati loh. Kalau kita tidak mendidik anak kita, jangan-jangan dia belajar sama orang lain. Dia belajar di internet. Kita tahu, karena kita sudah punya pengalaman hidup, kita tahu ajaran kita benar. Tapi kalau anak belajar dengan teman-temannya, dia belajar dari internet, belum tentu benar, ada banyak informasi yang salah di situ. Yang benar ada, tetapi banyak yang salah. Sedangkan anak tidak berani konsultasi dengan orang tuanya. Sekarang masakan sudah siap, bulu juga sudah banyak, bau sudah mirip, dia datang pada ayahnya. Papa, makanan sudah siap. Oh, Ishak kaget. Cepat sekali, baru pergi sebentar sudah siap makanan. Biasa berburu berhari-hari, ini kok cepat sekali. Lalu apa kata ayahnya? Siapakah engkau anakku? Oh, ini pertanyaan aneh. Di belakang disebut anakku, harusnya kenal kan? Tapi siapakah engkau anakku? Dia tidak kenal siapa yang datang, tapi dia sebut anak. Sama, ada banyak orang tua tidak kenal anaknya lagi. Entah karena anaknya sudah berubah sama sekali, kecil alim-alim, besar tidak keru-keruan. Karena dia bergaul sama orang yang tidak benar, karena orang tua tidak gunakan kesempatan untuk mendidik anaknya, bisa saja. Jadi meskipun itu anak tapi tidak kenal lagi karena sudah berubah sifatnya. Orang Tionghoa punya pepatah mengatakan, "Ren zhi chu xing ben san, gou bu jiao xing nai qian." Pada mulanya semua orang sifatnya baik pada saat lahir. Benar kan? Pernah tidak lihat di rumah sakit bersalin, 5 bayi baring sama-sama, bayi satu rebut botol susu bayi lain. Tidak ada, saudara. Diberi botol ya minum, tidak diberi botol ya nangis. Karena bayi baik-baik semua. Waktu dia sudah besar, belum tentu dia akan rebut mainan orang lain, dia akan marah-marah, dia akan ancam orang tuanya dan sebagainya. Jika tidak diajar dengan baik. Jadi hati-hati. Apa yang kita buat, itulah yang akan kita tuai kelak. Dia tidak kenal kalau Yakub itu anaknya. Kenapa? Dia jarang bergaul dengan Yakub. Dia lebih sering bergaul dengan Esau. Begitu dengar suara, dia sudah tahu itu suara Esau. Tetapi yang bunyi sekarang ini suaranya halus, tidak seperti suara Esau yang berat. Oleh karena itu dia tidak kenal kalau itu adalah anaknya. Meskipun itu anaknya, dia tidak kenal. Yakub bilang, "Saya Esau, Pak. Makanan sudah siap." Aneh sekali suaramu kok jadi begini. Ya agak pilek, Pak. Sudah mulai nipu. Kenapa dia berani nipu? Mamanya mengajar dia menipu. Dia datang kasih makanan. Papanya belum langsung percaya. Dia buktikan dulu dengan hidungnya. "Sini anakku, papa rangkul engkau." Papanya rangkul, cium-cium baunya. Bener ya baunya bau Esau ini. Suaranya tidak mirip, baunya sama. Dia coba raba-raba tangannya, lehernya. Bulunya banyak, malah lebih gondrong hari ini. Karena bulu domba kan ditaruh di lehernya, lebih gondrong lagi. Ya sudahlah, percaya saja, wong dia sudah waktunya tinggal sedikit. Maka dia makan.
Selesai makan, apa yang terjadi? Dia katakan, nak, papa sudah kenyang, papa sudah puas, sekarang berlutut, papa akan berkati engkau. Papa akan beri engkau hak kesulungan. Berarti anak ini akan terima warisan. Papanya berkati dia. Selesai. Yakub dapat berkat. Nggak lama kemudian, Esau pulang. Waktu Esau pulang, dia masak. Selesai masak, dengan sukacita, dia datang pada ayahnya. Papa, masakan sudah siap. Papanya bilang, hah? Siapa kamu? Tadi saya sudah makan, sudah kenyang. Ini saya Esau anakmu. Benar juga, suaranya mirip, baunya juga mirip. Tapi kan saya sudah makan, tadi sudah ada Esau. Wah, langsung saja Esau tahu dia ditipu oleh adiknya. Kenapa dia tahu? Karena dia sudah biasa ditipu adiknya. Karena adiknya suka nipu. Jadi hati-hati kalau kita suka nipu, kita punya kebiasaan bohong, kita punya kebiasaan tidak jujur, curang, tamak, atau egois, pemarah. Orang sudah tahu. Kadang-kadang kita sudah bertobat pun orang tidak percaya karena kita punya kebiasaan seperti itu. Tapi sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang beriman, apapun agama Anda, mari kita belajar menerima orang yang bertobat. Mungkin suami pernah salah. Kalau dia sudah bertobat, ampuni dia, terima dia kembali lagi. Anda marah sama dia juga percuma. Dia akan semakin lari dari Anda. Atau istri pernah berbuat salah. Sebesar apapun salahnya, ampuni dia. Kalau Anda mengampuni, hubungan berlanjut. Kalau Anda tidak ampuni, hubungan akan retak selama-lamanya. Anak-anak menjadi korban. Sama, anak kita kalau sudah berbuat salah, ampuni. Karena namanya juga orang muda, dia belum pengalaman, makanya berbuat salah. Kita sebagai orang tua ajari dia supaya dia lain kali lebih hati-hati. Kalau kita katakan sekali bersalah tetap bersalah, mama papa tidak akan percaya lagi, maka kita akan kehilangan anak kita untuk selama-lamanya. Kalau dia hilang karena meninggal dunia, sudahlah kita tidak lihat lagi. Tapi jangan lupa, kalau dia hilang karena kita tidak terima dia, itu celaka. Kenapa? Meskipun kita tidak akui dia sebagai anak, masyarakat tahu dia anaknya siapa. Maka jika dia berbuat salah, yang dicari orang tuanya ini. Tidak boleh katakan bahwa, oh saya sudah lepas hubungan sama anak ini. Nggak bisa, tetap Anda adalah orang tuanya. Jadi hati-hati. Di sini mengajarkan kepada kita, Esau tahu bahwa dia ditipu oleh adiknya, karena adiknya sudah biasa menipu dia. Dia marah, dia mau bunuh adiknya. Papanya bilang, Esau, jangan macam-macam ya. Adikmu sudah saya berkati. Orang yang sudah diberkati oleh Tuhan tidak boleh disentuh, tidak boleh dicelakai. Nanti engkau akan celaka juga. Jadi jangan macam-macam. Ini mengajar kepada kita bahwa kalau hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan, kalau kita sudah berbuat baik, menghindari kejahatan-kejahatan dan dosa, meskipun agama beda-beda, enggak masalah. Maka kita adalah orang yang sedang dilindungi oleh Tuhan. Maka jangan takut akan kuasa gelap. Jangan takut oleh serangan-serangan musuh. Kenapa? Kalau Tuhan menghendaki kita hidup, kita akan hidup meskipun musuhnya jahat. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami musibah, terjadilah, sebab itulah yang Tuhan ajarkan pada kita. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita lawan Tuhan pun percuma, saudara. Dia yang tahu besok akan terjadi apa. Dia tahu masa depan kita. Oleh karena itu, Esau tidak berani sentuh adiknya. Karena papanya sudah katakan, dia sudah diberkati, jangan macam-macam engkau. Karena tidak dibunuh, Yakub sukacita. Enggak dibunuh nih, asik. Tetapi apakah dia sungguh-sungguh sukacita? Dia merasa berdosa, dikejar-kejar oleh kesalahan. Meskipun kakaknya tidak bunuh dia, tapi hidupnya terancam. Kenapa? Dia sudah berbuat salah. Dia khawatir jangan-jangan kakaknya suatu hari akal sehat hilang lalu bunuh dia. Hidup dalam ketakutan. Kalau kita berbuat salah, sebelum kita bertobat, kita hidup dalam ketakutan. Maka di gereja Katolik ada sakramen pengampunan dosa. Itu bukan hanya sekedar lambang. Ketika dosa diampuni oleh Tuhan lewat perantaraan seorang pastor,
Dosa sungguh-sungguh diampuni. Kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Jika seorang sudah mengaku dosa tapi terus hidup dalam ketakutan, itu berarti dia belum sungguh-sungguh berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama. Jadi orang yang sudah berdamai dengan Tuhan tidak perlu hidup dalam ketakutan. Sampai di sini, meskipun dia tidak dibunuh, dia takut. Dia ngomong sama mama, "Mama, aku stres nih. Tiap hari aku takut sama kakak. Meskipun dia tidak sentuh saya, tapi saya takut karena saya sudah menipu dia." "Ya sudahlah," kata mama, "engkau mengungsi saja ya. Engkau pergi. Saya punya seorang saudara, Laban namanya. Engkau datang pada dia. Engkau bekerja sama dia sajalah, mengungsi jauh-jauh." Maka Yakub mulai mengungsi. Esau pun karena dia stres, marah-marah, dia pergi juga. Maka mamanya ngomong, "Tuhan, apakah salahku sampai pada hari yang sama aku harus kehilangan 2 anak?" Itulah kesalahan. Kalau tidak mendidik dengan baik akan kehilangan. Yakub datang kepada Laban. Waktu dia datang sampai daerah itu, dia lihat ada seorang nona sedang menimba air kasih minum domba dan kambing. Wah, cantik sekali nonanya ya. Dia kepingin berkenalan dengan nona ini. Rachel namanya nona ini. Dia bilang, ambil air ya, nih sini abang bantuin. Wah, dia ngambilin. Ya. Biasa kan kalau nona cantik banyak yang bantu, yang jelek-jelek siapa bantu? Bapak-bapak juga sebelum dapat istri cantik itu, wah ramah luar biasa, jalan-jalan di mall. "Adik mau apa? Ambil saja, nanti Koko gesek-gesek saja." Tapi kalau udah menikah, boro-boro gesek, kartu disembunyikan. Apalagi kalau istrinya perilaku tidak bagus, tambah dan dibelikan kan. Ada maunya, abang ambilin aja deh. Lalu kenalan. Dari situ dia tahu bahwa Rachel ini anaknya Laban, pamannya itu. Wah, dia bilang, "Paman gampang lah." Dia datang pada pamannya. "Paman, aku suka pada anakmu itu, saudara sepupuku. Aku mau menikah dengan dia." Kata Laban, "Boleh saja." Karena orang Yahudi, mereka setuju menikah di antara saudara dekat. Mereka berharap keturunan mereka tidak jauh terpisah. Keturunannya ini masih murni maksudnya ya. "Tapi ada syaratnya, engkau harus bekerja padaku 7 tahun dulu," kata Laban. "Baiklah, saya kerja." Selama 7 tahun dia kerja. Dia gembalakan domba kambing sampai banyak. Sudah 7 tahun, sudah banyak hasil, dia datang kepada Laban. "Paman, saya sudah kerja 7 tahun, syarat-syarat sudah saya penuhi, sekarang mana Rachel? Berikan pada saya untuk jadi istri." "Oke, kita bikin pesta perkawinan." Maka malam itu bikin pesta perkawinan. Malam pertama, lampu dimatikan. Kan? Ada seorang nona di samping dia. Mereka lalu tidur bersama-sama. Besok pagi begitu fajar menyingsing, dia buka mata, kaget luar biasa. Sebab di samping dia bukan Rachel. Siapa gerangan? Lea. Lea ini kakaknya Rachel. Dia marah sekali, dia katakan, "Wah, gimana om ini menipu saya? Saya sudah kerja 7 tahun gak dikasih Rachel, dikasih Lea yang sudah lebih tua. Gak cantik lagi." Kalau cantik mungkin dia gak ngomel. Apa kata Laban? "Sudahlah, cincai-cincai lah. Engkau lihat, Lea ini sudah tua, nggak ada yang mau sama dia, kasihan, jangan sampai dia dilangkai adiknya. Sudahlah, kau kawin dulu sama dia, nanti sudah lewat 7 hari pesta, engkau boleh kawin sama adiknya juga. Jadi sekali tepuk 2 lalat. Tapi ada syarat, engkau nanti harus kerja 7 tahun padaku lagi." Nah, lihat Laban betapa curangnya dia. Salah siapa? Nah, Yakub juga sih. Dia sudah menipu orang, sekarang dia menerima kecurangan juga. Ya 7 hari pesta kemudian baru dia menikah dengan Rachel. Jadi dapat 2 istri sambil kerja 7 tahun. Yakub suka yang mana? Suka adiknya Rachel bukan? Maka dia tiap hari dia datang ke tempat Rachel. Tetapi Rachel tidak hamil-hamil, mandul dia. Begitu dia dekat sama Lea, 1 kali saja tokcer langsung ada isinya. Bagi orang Yahudi keturunan ini penting sekali saudara, karena meneruskan marganya, meneruskan harta kekayaannya. Dia senang, wah ini nih yang bisa melahirkan, yang satu enggak bisa. Namanya petani kalau cari tanah ya cari yang subur dong, masa tanah gersang ditanami yang enggak tumbuh-tumbuh. Dia tiap malam nanam di tanah subur itu. Lahir 1, 2, 3, oh terus anaknya lahir terus, subur banget. Sehingga dia lupa kepada Rachel, dia tidak kunjungi Rachel. Tiap malam dia sama Lea saja. Karena anaknya banyak, karena
terbukti menghasilkan. Sama kan kalau kita mau invest juga invest menghasilkan, kita teruskan. Kalau ada menghasilkan tinggalkan saja. Ngapain tanah gersang digarap, enggak tumbuh-tumbuh ya. Lalu Romo kok tahu banget sih ya, namanya juga cerita. Enggak apa-apa lah. Jelek-jelek gini juga pria sejati. Benar pria sejati loh. Jadi dia tiap malam sama si Lea. Lalu Rahel ngomel, kenapa kau tidak beri anak padaku? Dia marah sama suaminya. Kata Yakub, emangnya saya Tuhan yang bisa beri engkau anak? Engkau sendiri yang mandul, engkau marah sama saya. Engkau tanya sama Tuhan, kenapa engkau mandul? Rahel bohwat, memang salah dia kan? Dia tidak bisa melahirkan. Akhirnya dia pikir, cari akal. Apa akalnya? Dia ambil hamba perempuannya. Dia berikan kepada Yakub. Malam ini kau boleh tidur sama dayang-dayang sayang. Malam ini dia tidur dengan hamba perempuannya. Ternyata Tokcer melahirkan. Wah, Rahel bilang, inilah anakku. Padahal bukan anak dia, anak dari hamba perempuan. Dia gendong, dia bangga-banggakan kemana-mana. Karena Yakub sudah menemukan lahan yang baru yang juga menghasilkan, maka lahan yang satu lagi ditinggalkannya. Tiap malam dia dengan yang itu. Karena Lea sudah ditinggalkan, tidak punya anak lagi, dia bilang, harus cari akalnya, harus lawan ini. Dia ambil juga hamba perempuannya, dia berikan kepada Yakub. Dia terima juga, hamba perempuannya melahirkan juga, anaknya banyak sekali. Lama-lama karena pancingan-pancingan ini, Rahel juga melahirkan anak. Nah sekarang anak Yakub sudah banyak, dia pikir, harta anak sudah banyak, istri 2, tambah lagi 2 hamba perempuan. Nggak enak tuh tinggal dengan mertua. Kenapa? Karena mertuanya nipu dia terus, nggak betah dia tinggal sama penipu. Dia lalu ngomong dengan mertuanya, Pak, saya mau pindah saja, saya mau pisah rumah, mau bawa anak istri saya. Papanya bilang, bolehlah, nanti saya bagi-bagi harta kepadamu. Karena dia pantas menerima upah, bukan? Boleh, hartanya gini aja Pak ya. Semua domba kambing yang mulus-mulus badannya, tidak ada loreng-loreng, totol-totol, itu milik Bapak. Karena waktu itu banyak domba yang mulus-mulus, yang totol-totol cuma sedikit. Laban pikir, baik sekali menantu saya, dia tidak ambil yang banyak, dia ambil yang sedikit. Tapi itu belum apa-apa. Yakub ternyata punya rencana. Setiap orang membawa kambing ke tempat minum, itu adalah masanya kambing kawin. Nah Yakub dapat akal. Supaya nanti anak-anak kambing lahirnya loreng-loreng dan totol-totol. Waktu kambing sedang kawin, dia tunjukkan kulit kayu yang loreng-loreng dan totol-totol di depan kambing-kambing itu. Benar saudara, begitu lahir banyak kambing yang loreng-loreng dan totol-totol. Karena waktu kawin lihat barang-barang itu. Tapi jangan ditiru-tiru, itu hanya cerita. Anda pengen punya anak kayak Tau Mingse, pasang foto Tau Mingse, banyak juga Anda akan lahir anak kayak Tau Mingse, percuma. Jangan langsung percaya pulang-pulang, malam pengantin, pasang foto bintang film, keluar anaknya tetap Shinchan saja. Kalau bapaknya Shinchan ya anaknya Shinchan. Jangan bapak sudah Shinchan harapkan Tau Mingse keluarnya, tidak mungkin. Lahir banyak kambing yang totol-totol dan kuat lagi. Yang mulus-mulus banyak yang mati. Nah setelah hartanya banyak, dia lalu kumpulin hartanya, melarikan diri. Nggak mau pamit sama orang tua, kenapa? Kalau pamit pasti tidak akan dikasih, pasti akan ditunda-tunda lagi, pasti akan ditipu lagi. Waktu dia melarikan diri, ternyata Laban kejar. Kenapa dia kejar? Rupanya bukan karena Yakub melarikan diri, bukan karena hartanya berkurang, bukan. Dia mempunyai berhala yang dicuri oleh anak perempuannya, dibawa pergi juga. Dia khawatir jika berhala itu tidak bersama dengan dia, nanti dia celaka. Maka dia mati-matian mengejar Yakub untuk minta balik berhalanya. Kasihan sekali jika kita hidup dan percaya kepada berhala. Apa itu berhala? Berhala kadang-kadang adalah kekuasaan kita, itu adalah berhala kita. Uang kita, mau menang sendiri. Dosa yang kita pertahankan dan tidak mau kita lepaskan, itu adalah berhala kita. Jika kita hidup dengan barang-barang seperti itu, celakalah kita. Lihat, Laban tidak tenang. Begitu berhalanya dicuri orang, dia tidak tenang, dia kejar. Domba diambil saja dia tenang-tenang, tetapi berhala diambil, dia khawatir jangan-jangan dia celaka nanti.
Jadi kalau kita sudah komit dengan barang-barang yang tidak benar, yang bukan datang dari Tuhan, hati-hati. Hidup kita akan menderita, saudara. Kalau sekarang belum alami korban, nanti akan alami korban. Kalau Anda simpan jimat-jimat, dia akan minta korban kepada kita. Bagaimana caranya saya melepaskan jimat? Kita masing-masing punya pemimpin agama kita. Di mana Anda ambil jimat itu, kembalikan ke situ lagi. Jangan dihancurkan, kembalikan ke situ. Maka hidup Anda akan merasa tenang. Sebab ada yang lebih berkuasa daripada hanya sekedar jimat. Ada yang lebih berkuasa daripada sekedar setan yang kita percaya, atau tuyul, atau gunung kawi yang kita percaya. Sebab semua itu sama ciptaan Tuhan. Ngapain percaya sama ciptaannya, tetapi tidak percaya kepada penciptanya. Kalau Anda percaya barang-barang itu, dia akan menuntut balas kepada kita. Dia akan menuntut korban kepada kita. Tuhan tidak tuntut korban apa-apa kepada kita. Dia ketemu dengan Yakub, minta balik barangnya. Yakub kasih dan dia balik. Tenang, dia pulang sudah. Lama-kelamaan Yakub rindu sama kakaknya. Karena jelek-jelek juga adalah kakaknya. Dia kepingin ketemu dengan kakaknya, tetapi tidak berani. Sudah lewat lama ini, sudah bertahun-tahun. Dia coba-coba dulu, dia kirim kado. Esau terima, tidak marah. Kirim lagi, terima lagi. Ditanya sama pelayannya, gimana? Waktu dia terima kado marah enggak? Oh enggak. Oh, mungkin dia sudah enggak marah sama saya ya. Pelan-pelan baru dia datang sendiri bawa kado banyak, kunjungi kakaknya. Kakaknya tidak marah sama dia. Dan mereka berdamai lagi. Kadang-kadang kita sulit berdamai dengan orang karena kita berpikir, nanti dia akan balas saya. Itulah akibat berbuat jahat. Orang tidak takut-takuti kita, tapi kita sendiri yang merasa takut. Tetapi di dalam Yesus, dia mengajar kepada kita, ampunilah orang. Kalau bersalah, bertobatlah. Bahkan bersalah kepada Tuhan saja akan diampuni, apalagi kepada manusia. Kalau manusia kita sudah datang minta ampun pada dia dan dia tidak mengampuni, Tuhan tetap akan mengampuni kita. Karena Tuhan tidak seperti manusia. Saya mau buat kesimpulan. Ada banyak ketidakjujuran di dalam keluarga kita. Pada saat kita tidak berani menyatakan dengan tulus apa yang kita mau, kita sedang tidak jujur. Pada saat kita tidak melakukan tanggung jawab kita yang benar kepada keluarga kita, kita juga sedang tidak jujur. Ketidakjujuran akan menghasilkan penipuan-penipuan yang lain. Tetapi ketulusan dan tobat akan menghasilkan hidup yang baru. Kalau kita sudah merasa kita tidak jujur dalam keluarga, mulai hari ini kita boleh bertobat. Tapi jangan sampai nanti istri bilang, Mas, deposito berapa sih? Suaminya nggak pernah kasih tahu dia, oh malam ini kata orang harus jujur loh. Nah, itu saya nggak tahu lah, itu urusan Anda sendiri lah. Nah, nanti kasih tahu dia minta berlian lagi, repot. Tentu Anda pikir bijak tidak memberitahu, ya kan? Kalau memang ada hak dia, ya kasih dia. Kalau bukan hak dia, jangan kasih dia. Takutnya apa? Dikasih semua, dihabiskan semua. Moga-moga kita bisa perbaiki keluarga kita. Mari kita tanamkan kejujuran dalam keluarga kita, agar kita bisa hidup bahagia. Siapapun Anda, kita adalah anggota keluarga. Karena kita anggota keluarga, kita menjadi bagian yang terindah dalam masyarakat juga. Sehat keluarga kita, sehatlah masyarakat kita. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Untuk yang Katolik, izinkan saya memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur sampai saat ini kami boleh menikmati hidup kami. Meskipun kadang-kadang lingkungan kami tidak mengerti cara hidup kami, atau bahkan melecehkan kami. Kami bersyukur karena kami sanggup bertanggung jawab. Kami tidak perlu hidup dari omongan orang, tetapi tanggung jawab kami kepadamu lah itu yang terpenting. Ajarlah kami untuk saling bertanggung jawab, untuk bersikap jujur dalam keluarga kami. Karena setiap orang berhak mendapatkan kebenaran, seperti kami pun menginginkan kebenaran. Bapa, berkati dan lindungilah kami. Lindungi semua keluarga yang ada di sini pada malam ini. Apapun agamanya, apapun masalahnya, bantu mereka agar mereka boleh memulihkan hubungan yang mungkin rusak karena kesalahan-kesalahan pada masa lalu. Beri kepada mereka hati untuk mengampuni. Beri kepada mereka harapan untuk hidup baru.
Kalau saat ini di tengah-tengah kami ada orang-orang yang saling membenci, bahkan mempunyai rencana untuk bercerai, Bapa lunakkan hati mereka. Karena perceraian bukanlah suatu penyelesaian masalah, tetapi masalah baru yang lebih besar akan timbul. Beri mereka kesempatan untuk saling mengasihi lagi, saling mengampuni. Jika saat ini ada orang tua yang begitu sakit hati kepada anak-anaknya, beri hati yang mengampuni. Karena anak-anak adalah tanggung jawab yang Tuhan titipkan kepada mereka. Jika saat ini ada anak-anak yang begitu membenci orang tuanya, Bapa ampuni dia. Beri dia pandangan yang benar, bahwa kalaupun orang tua berbuat salah, karena orang tua juga manusia lemah, orang tua tetap mau mengasihi. Orang tua sudah cukup menderita dengan kesalahan. Jangan sampai seorang anak menghukum orang tuanya dengan sikap yang tidak baik. Bapa berkati kami semua yang ada di sini, agar keluarga kami boleh menjadi keluarga yang rukun, sejahtera, yang senantiasa berkenan kepadamu. Ajar kami untuk bekerja sama dalam segala aspek. Ajar kami untuk saling melayani agama apapun juga, karena Engkau menciptakan semua orang sama. Bantulah kami untuk memperlakukan setiap orang sebagai saudara kami. Dengan demikian kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Kiranya berkat Allah menyertai kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.